Hikayat si miskin. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu sekali, suatu peristiwa yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekayaannya, menceritakan orang miskin suami istri yang mencari rezeki ke negara anta beranta. Nama raja dalam negara tersebut adalah Indradewa. Beliau teramat masyhur. Raja-raja di tanah dewa tersebut takluk kepada Baginda dan membayar upeti setiap tahunnya. Suatu hari Baginda sedang berkumpul bersama raja-raja, menteri dan hulu balang serta rakyatnya. Lalu si miskin menuju ke tempat orang berkumpul tersebut. Orang-orang melihatnya. Si miskin suami istri tersebut berpakaian usang, seperti habis di mama anjing. Orang-orang tertawa melihatnya. Sambil mengambil kayu dan batu, Baginda berkata, "Ada apakah gerangan di luar itu?" Para raja menjawab, "Ya tuanku Syah Alam, orang melempari si miskin tuanku." Baginda berkata, "Usirlah jauh-jauh." Setelah hari mulai malam, Baginda masuk ke dalam istananya. Seluruh raja, menteri, dan hulu balang serta rakyatnya pulang ke rumahnya. Sedangkan si miskin ketika malam, ia tidur di dalam hutan. Setelah siang harinya, ia kembali masuk ke dalam negeri tersebut untuk mencari rezekinya. Tapi ketika sampai di dalam kampung, warga melihatnya pun ikut mengusir dengan kayu. Dan si miskin pun lari ke dalam pasar. Apabila orang pasar melihat si miskin, maka orang pasar melemparinya batu, bahkan kayu. Si miskin menangis di sepanjang perjalanan, karena lapar dan haus seperti hendak mati. Ketika bertemu tempat sampah, ia berhenti. Dicarinya makanan di atas tumpukan sampah. Didapatinya lah ketupat basi dan sebuku tebu, lalu dimakan bersama istrinya. Ketika hari sudah petang, si miskin masuk ke dalam hutan untuk tempatnya sejak kala. Di sanalah ia tidur. Setelah beberapa lama, istri si miskin hamil. Istrinya menangis meminta buah mangga yang ada di taman raja. Si miskin berkata, "Diamlah, Tuan, jangan menangis. Aku akan pergi mencari buah mempelam untuk Dinda, dan akan kuberikan kepada Adinda." Baru diamlah istrinya. Maka si suami pergi ke pasar mencari buah mangga. Setelah sampai di kedai tempat orang berjualan buah mangga, si miskin berhenti hendak meminta, namun takut dipukul. Orang berjualan berkata, "Hai miskin, mau apakah engkau?" Si miskin menjawab, "Aku hendak memohon belas kasihanmu. Kasihanilah aku. Bolehkah saya minta buah mangga sebiji saja?" Orang itu merasa iba kepada si miskin. Ketika itu ada yang memberi buah mangga, sebungkus nasi. Si miskin pun merasa heran kepada dirinya, karena orang-orang pasar banyak memberinya. Karena dahulu ia tidak boleh masuk ke dalam negeri tersebut. Setelah ia berpikir mengenai hal itu, ia pun kembali ke hutan dan menceritakan kepada istrinya. Istrinya menangis mendengar ceritanya, karena tidak mau memakan buah itu kalau tidak dari taman raja. Ia kesal melihat kelakuan istrinya, namun ia tak berdaya. Si miskin pun pergi ke istana. Baginda bertanya, "Hai miskin, apa kehendakmu?" Si miskin menjawab, "Ampun tuanku, beribu ampun. Hamba orang miskin hendak meminta daun mangga sang alam." Baginda berkata, "Akan ku gunakan untuk apa daun mangga itu?" Si miskin menjawab, "Untuk dimakan tuanku." Baginda berkata, "Ambilkanlah tangkai untuk si miskin ini." Diambillah oleh si miskin seraya menyembah dan berjalan keluar. Setelah itu Baginda masuk ke dalam istananya. Seluruh raja-raja, menteri, dan hulu balang serta rakyatnya pun pulang ke rumahnya masing-masing. Si miskin pun sampai ke tempatnya.
Sang istri pun menyambut sambil tertawa melihat suaminya membawa buah mangga itu. Lalu dimakannya lah buah mangga tersebut. Setelah 3 bulan lamanya, istri menangis hendak memakan buah nangka lagi yang ada di dalam istana raja. Si miskin pun pergi meminta kepada Baginda. Ia pun bersujud. Baginda bertanya, "Apalagi kehendakmu, hai miskin?" Si miskin menjawab, "Ampun beribu ampun tuanku, hamba yang miskin ini hendak meminta daun nangka." Baginda berkata, "Hendak apa kau apakan daun nangka itu?" "Baiklah, akan kuberi sebiji." Setelah sampai di tempat istrinya, disambutnya buah nangka itu dan dimakanlah buah nangka itu oleh istrinya. Setelah genap ke-9 bulan, malam ke-14, semalam istrinya melahirkan. Anaknya diberi nama Markaroma, yang artinya anak susah. Anak itu dirawatnya dengan baik dan penuh kasih sayang. Karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, digalilah tanah untuk menancapkan tiang. Ia menemukan bongkahan emas yang banyak. Lalu istrinya berkata, "Emas ini cukup untuk anak cucu kita dan tidak akan habis untuk dibelanja." Lalu dibawanya lah emas itu ke saudagar kaya untuk ditukar. Semenjak itu si miskin bahagia bersama keluarganya.